Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang jam 13:50 teman-teman. Ini saya sudah berada di stasiun Malang Kota Baru ya. Stasiun baru yang ada di timur, sebelah timur, bangunan baru. Ini udah kayak bandara sih kalau dilihat dari luar, dari depan itu. Di lantai bawah itu ada tenan-tenan makanan yang banyak banget. Ada oleh-oleh juga. Dan ada pusat informasi layanan kereta api atau juga CS ya, untuk misalkan mau batalin tiket dan lain-lain. Saya sekarang sudah berada di lantai 2, udah boarding masuk teman-teman, menggunakan face recognition ya tadi. Jadi untuk boarding bisa menggunakan tiket dan KTP, dan juga ada fasilitas face recognition-nya yang di sisi timur stasiun Malang di bangunan barunya. Tapi kalau yang di sisi barat di bangunan lama itu kayaknya nggak ada face recognition-nya, jadi cuma pakai tiket dan KTP saja. Nah, sore hari ini saya akan kembali lagi menuju ke Jogja dari Malang, dan saya akan naik kereta api lagi, kereta kelas tertinggi, kasta tertinggi dari Malang menuju ke Jogja, yaitu kereta api Gajayana. Setelah masuk boarding naik ke atas, di lantai 2 juga tersedia ruang tunggu. Ini ada kursi-kursi di sini ya. Cuman sayangnya nggak ada sofanya ya teman-teman. Kayak di Daop 6 Jogja kan ada sofa yang lebih empuk dan nyaman ya. Dan ini penumpangnya kayaknya masih sepi. Ini ruang tunggu lantai 2 bagian atas ya. Jadi kalau di stasiun Malang kita mau ke peron itu harus naik dulu ke Skybridge buat nyebrang antar peronnya. Di atas ini juga ada toilet, musola, ruang menyusui, luxury lounge juga ada. Lalu ada playground anak di sini. Kalau misalkan teman-teman bawa bayi atau anak kecil sambil nunggu keberangkatan kereta, bisa anaknya main-main di sini biar nggak rewel. Dan juga ada dispenser isi ulang air gratis yang sudah disterilisasi teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa botol minum dan kosong, itu teman-teman bisa cari aja isi ulang air minum gratis. Lumayan kan, bisa hemat pengeluaran selama naik kereta. Karena sudah jam 2, hampir jam 2 ya, 14.00, dan keberangkatan kereta api Gajayana jam 14.55 dari stasiun Malang. Ini saya langsung aja coba menuju ke peron jalur berapa ya Gajayana ya, kita cari ya. Jadi kita lewat Skybridge teman-teman untuk nyebrangin peron dari stasiun Malang pintu timur menuju peron keberangkatan. Begitupun dari stasiun yang lama menuju peron juga harus lewat Skybridge. Di trip saya kali ini saya masih sama master panutan kita semua, Bapak Risang Anggara. 2 tahun ya, terakhir ketemu lebaran 2 tahun lalu. Mana ada. Gimana mas? Belum bisa boleh masuk kan? Aku aja yang masuk dari sana suruh nunggu di ruang tunggu atas dulu. Oh iya. Langsung menuju ke peron jalur 3 karena kereta api Gajayana rangkaiannya sudah tersedia di peron jalur 3. Ini kita turun menggunakan eskalator teman-teman ke bawah. Pak, panas ya? Ternyata Malang. Aku habis mandi. Pantes. Tapi habis mandi pun terasa panasnya kota Malang. Sumuk ya? Di eksekutif juga? Sementara ini. Iya, tiketnya eksekutif. Iya. 7 belakang. Makasih mbak. Kereta api komuter lain Penataran Doho tiba di stasiun Malang teman-teman. Ini ada pergantian masinis.
Dan ini ternyata belum ada lokomotifnya teman-teman. Sudah jam 2 tapi lokomotifnya belum dipasang ya. Nanti kita mungkin sama lihat proses pemasangan lokomotif kereta api Gajayana. Ini ada kereta api lokal komuter lain Doho Penataran yang berangkat lebih dulu dari stasiun Malang. Nanti kereta api Doho ini disusul kereta api Gajayana, kayaknya di stasiun Garum ya, sebelum stasiun Blitar pokoknya. Berangkatnya lebih dulu, awal 1 jam, 50 menitan lah. Nanti kita susul pakai kereta api Gajayana. Saya sudah boarding masuk ke dalam stasiun dan menuju peron jalur 3, dan di samping saya sudah ada rangkaian kereta api Gajayana yang akan saya naiki sore hari ini teman-teman, menuju ke Jogja saja, jadi nggak full trip sampai Gambir. Dan terakhir kali saya naik Gajayana itu rangkaiannya masih pakai rangkaian yang lama, yang gemelodak, yang masih mid steel itu, lari 120 tuh, wah gemelodak banget. Sekarang mulai awal tahun, kapan ya? Saya lupa tepatnya ya, pokoknya 2024 Gajayana rangkaiannya sudah berubah, berganti menjadi stainless steel. Dan kalau nggak salah, ini adalah hibah bekasnya dari kereta api Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu. Jadi sekarang dipakai kereta api Gajayana. Dikarenakan kereta api Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu sudah mendapatkan rangkaian baru, kereta eksekutif New Generation teman-teman. Jadi sekarang gelar gemelodaknya Gajayana sebenarnya sudah hilang ya, dan menjadi kereta stainless steel yang melalui jalur kantong dari Malang menuju ke Kertosono, Malang, Blitar, Kediri, Kertosono. Dan ini adalah kereta kasta tertingginya, nomor tertingginya di jalur ini, nomor 55. Jadi bisa dibilang kereta api Gajayana ini adalah rajanya jalur kantong teman-teman. Karena semua kereta kalau ketemu ini ya pasti ngalah, menang Gajayananya. Jadi tambah bagus nih, tambah mantep kan naik Gajayana. Sekarang rangkaiannya udah pakai rangkaian stainless steel, jadi udah nggak gemelodak lagi. Nanti kita tes ya, apakah masih ya mungkin agak gemelodak tapi nggak separah yang dulu, yang waktu masih mild steel kereta eksekutif 2017. Nah itu di sana ada lokomotif yang baru keluar dari Dipolok Malang teman-teman, CC 206 1358 ya sepertinya. Dan kayaknya sih lokomotif dinasnya Gajayana ya, karena dilansir menuju ke arah sana mana ya? Selatan dan utara, relnya nanti mengarah ke selatan dan utara. Mengarah ke selatan, berarti nanti akan disambung masuk ke jalur 3. Ini udah siap-siap petugas rolling stock untuk menyambung lokomotif dinas kereta api Gajayana. Proses pemasangan lokomotif dinas kereta api Gajayana pada sore hari ini. Masih belum terpasang teman-teman, masih lepas, koplernya nggak lurus ya sepertinya.
karena relnya belok jadi agak susah. Oh, itunya ngunci, koplernya ngunci yang sini, yang di kereta eksekutif 1. Ya, sudah terpasang lokomotif dinas ke rangkaian kereta api Gajayana. Lokomotif kereta api Gajayana CC 206 1358 di Poinduk, Yogyakarta sudah berhasil terpasang, tersambung ke rangkaian kereta api Gajayana pada sore hari ini, teman-teman. Dan sekarang sudah jam 14.32 menit. Sekitar 13 menit lagi kereta api Gajayana akan berangkat dari stasiun Malang menuju ke tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Akhirnya Mas Risang kembali ke singgasana kursi single seat. Paling belakang ya, favorit ya? Kalau belakang, kalau depan nggak favorit? Ya lumayan favorit, lumayan. Untuk itu, pada babak berikutnya kami juga hadir. Kereta api Gajayana akan diberangkatkan dari stasiun Malang menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Kepanjen, Ulini, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Terima kasih. Kereta api Gajayana diberangkatkan tepat waktu pukul 14.55 dari stasiun Malang menuju ke tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Di perjalanan kali ini saya duduk di eksekutif 7 di nomor seat 9D, teman-teman. Dan ini masih terlihat banyak kursi yang kosong ya. Keberangkatan pertama dari Malang. Hari ini weekdays, hari Selasa. Kemungkinan emang nggak banyak penumpang yang naik. Tapi kalau saya amati, penumpang Gajayana itu kebanyakan biasanya dari Madiun, Solo, Jogja, itu baru mulai penuh keisi. Jadi kalau dari timur biasanya masih kosong, teman-teman. Jadi nggak penuh, nggak full. Perjalanan kereta api Gajayana sekarang berhenti di stasiun Kepanjen, stasiun pemberhentian pertama setelah berangkat dari stasiun Malang. Jadi tadi di stasiun Malang Kota Lama Gajayana nggak berhenti, alias berjalan langsung, melintas langsung, dan berhentinya langsung di stasiun Kepanjen. Di stasiun Kepanjen ini ternyata bersilang, bertemu sama kereta api Toho lokal. Penataran ya, komuter lain Penataran ya, namanya kalau ke arah Malang Penataran. Komuter lain Penataran.
Untuk fasilitas di kereta api eksekutif Gajayana, rangkaian kereta api Gajayana sekarang menggunakan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Dan kalau nggak salah ini hibahan bekasnya kereta api Argo Lawu, rangkaian Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga sebelum mendapatkan rangkaian baru New Generation teman-teman. Untuk kapasitas penumpang di kereta api eksekutif itu 50 penumpang ya, total seatnya, tempat duduknya. Semua eksekutif yang New Generation, yang stainless steel generasi pertama, atau mungkin yang lama-lama, yang tua-tua itu juga sama, masih 50 penumpang. Cuman ini kursinya lebih nyaman lagi, lebih baru, tapi agak keras sih, emang nggak seempuk kursi Bluetooth zaman dulu ya teman-teman. Corak kursinya warnanya biru muda dan ada abu-abunya di tengah seperti ini. Lalu kita bisa mendapatkan ruang kaki legroom yang lega, karena hanya terdiri dari total 50 penumpang ya, otomatis jarak antar kursinya lebih luas, lebih lega lagi. Dan ada footrest, di setiap kursi ada footrest untuk kita bisa numpangin kaki kita kalau misalkan pegel. Lumayan lah, meskipun nggak full satu kaki ya. Dan ini masih bergeronjal-geronjal karena rel daerah Malang masih seperti ini. Kayaknya emang taspatnya nggak bisa kencang. Oke, lanjut ya. Di atas ini kayak ada cermin ya. Kalau di eksekutif New Generation itu nggak ada. Jadi kalau eksekutif stainless steel yang lama dan ekonomi premium yang stainless steel ya, itu di atas tuh kayak ada model cermin memantulkan bayangan. Tapi kalau di kereta-kereta baru ini udah dihilangin teman-teman. Nah, kalau yang di eksekutif stainless steel generasi pertama itu di atas kita ada lampu baca. Ini lampu baca bisa dinyalain kalau misalkan kita lagi baca buku dan gelap, itu bisa pakai lampu baca. Lalu ada tirai atau korden yang bisa kita buka tutup kalau misalkan kita silau ya. Di setiap jendelanya ada tirai atau roller blade korden yang bisa kita buka tutup dengan cara ditarik. Dan tidak lupa setiap kursi ada meja kecil di sisi pojok tembok kereta, dinding kereta. Lalu di bawahnya ada 2 buah colokan. Nah, kalau di kereta eksekutif New Generation itu ini dihilangin teman-teman, nggak ada. Diganti dengan panel sini lebih luas. Nah, kalau panelnya yang kereta eksekutif stainless steel yang generasi pertama ini masih tipis panelnya, jadi nggak bisa buat naruh botol, takutnya jatuh. Meskipun sebenarnya bisa sih. Lalu, ntar mbaknya masih ngomong. Tunggu dulu dah ya. Oke, lanjut. Di depan kita ada saku yang ini cukup besar. Sebenarnya ini buat naruh laptop pun cukup teman-teman. Bisa kita gunakan untuk naruh barang-barang kita. Misalkan kita lagi ngeluarin laptop dan lain-lain, charger atau mungkin botol minum ya. Tapi jangan sampai ketinggalan, takutnya lupa. Dan di setiap kursi juga dilengkapi oleh meja lipat. Di sini, di setiap kursi di pojok kanan kirinya ada meja lipat yang bisa kita gunakan. Kereta eksekutif pasti ada meja lipatnya. Ini bisa buat naruh laptop, buat makan, tablet, nonton film, taruh sini tabletnya. Masih enak. Ini ada setiap kursi ya, meja lipatnya. Bisa dicari di pojok kanan sini, bagian armrest, atau di pojok kiri kursi. Lalu setiap kursi ini juga bisa diatur posisi sandarannya atau reclining seat dengan menekan tombol ini di sini. Nanti didorong ke belakang, bisa direbahin ke belakang teman-teman. Ya nyaman lah, bisa buat bobo rebahan. Jarak kakinya luas, bisa rebahan 135 derajat ya kalau nggak salah ya. Hampir bisa tidur banget pokoknya, tapi nggak sampai sleeper 180 derajat. Dan ada footrestnya. Kira-kira itu sih overall. AC-nya AC sentral ya, dan ada CCTV di bagian ujung depan dan belakang kereta.
Perjalanan sore naik kereta dari Malang emang asik banget. Dijamin gak bakal bosen selama perjalanan. Jalur rel kereta dari Malang ke Blitar itu berbelok-belok teman-teman. Jadi kita bisa menikmati pemandangan alam yang seger banget, hamparan sawah hijau, bukit-bukit. Dijamin gak bakal nyesel sih kalau naik kereta yang jam keberangkatannya pagi atau sore dari Malang, dan salah satunya adalah kereta api Gajayana ini. Kereta ini jadi pilihan terbaik buat teman-teman yang mau naik kereta dari Malang menuju ke Jogja atau ke Jakarta. Perjalanan kereta api Gajayana sekarang tiba di stasiun Welingi. Kereta sekelas Gajayana, kereta unggulan aja berhenti di stasiun Welingi teman-teman. Tapi satu kereta baru dengan sombongnya melintas langsung ngebut di stasiun Welingi, yaitu kereta api Malabar pagi. Ini untuk proses naik turun penumpang ya. Dan sepertinya lumayan banyak yang naik. Sinyalnya sepertinya sudah ngacung ke atas di depan sana, semboyan 5. Berarti kereta api Gajayana langsung diberangkatkan kembali dari jalur 3. Ini masuk spur belok loh malah, bukan spur lurus. Perjalanan kereta api Gajayana sekarang tiba di stasiun Blitar teman-teman. Dan yang turun lumayan banyak kayaknya pada tarif khususan dari Malang menuju ke Blitar ini. Jadi tarif khusus dari Malang ke Blitar Rp80.000 teman-teman. Stasiun Blitar stasiun kampung halaman, tapi saya jarang pulang ke Blitar sih. Saya pulangnya ke Kertosono biasanya. Ke Blitar biasanya cuman pas lebaran aja kalau pulang. Numpang lewat dulu kota Blitar. Kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar. Ini kayaknya Singasari ya. Doho apa Singasari nih? Lama nggak pulang ke Blitar, jadi kangen. Biasanya dulu kalau masih kecil itu suka hunting nonton kereta sore di sini nih, di JPL dekat pasar. Ramai banget biasanya anak-anak kecil di sini. Dulu sama bapak sama ibu saya sering nonton kereta di sini. Nah, di sebelah sini atau di sebelah sana. Sebelah sana. Setelah lepas stasiun Rejo Tangan ini, kecepatan kereta api Gajayana semakin meningkat.
karena relnya udah mulai lurus ya. Dan ini single track teman-teman, jadi samping kita nggak ada rel kereta api lagi. Kalau double track kan biasanya sebelah kiri itu pasti ada jalur lain ya. Nah ini kita berjalan di rel single track peta jalur Blitar sampai Kertosono. Dan kereta api Gajayana ini boleh ngebut di sini sampai kecepatan 115 km per jam. Nah ini udah mulai naik-naik terus nih, 102, 103. Kerasa banget mulai ngebut di geber. Cuman saya di eksekutif 3 ya, jadi nggak begitu dengar semboyan 35-nya. Udah mulai 105. Nah, ini padat penduduk, pemukiman mepet-mepet sama rel rumahnya. Di peta ini yang bisa ngebut cuman Gajayana sama Malabar pagi. Udah mulai kerasa ditarik, lokomotifnya akselerasi sampai berdebu loh. Jadi kayak ada sensasi tersendiri ngebut di jalur single track. Biasanya tuh di GPS nih ada gapnya ya, di aplikasi ini nggak selalu persis dengan speedometer aslinya. Mungkin di lokomotif tuh 110 atau 112. Karena saya pernah ngecek pakai mobil, di sini 100, di mobil tuh udah 105, 106. Jadi agak ada bedanya, beda berapa kilometer per jam gitu. Jadi nggak benar-benar persis dengan yang realnya di lokomotif atau di mobil ya biasanya ya. Saya pernah ngecek di mobil itu ada gapnya soalnya teman-teman. Bisa jadi sekarang 109 tapi di lokomotif 115. Kenceng banget tuh ini. Dan udah nggak begitu gemelodak ya, meskipun masih drag. Karena emang bugi K10 itu tipikal keras buginya. Jadi kalau dibuat ngebut pasti gini suaranya. Tapi nggak gemelodak banget ketika pakai rangkaian Gajayana yang lama. Udah mulai agak direm kayaknya karena jalurnya padat banget sama rumah penduduk ya. Tapi kayaknya masih lari 100 ini teman-teman. Melintas langsung stasiun Ngunut. Aja jalur kantong bablas terus, ngebut terus. Gajayana kan nomornya paling tinggi ya di jalur Malang sampai Kertosono. Jadi otomatis kalau ketemu kereta lain pasti menang. Perjalanan kereta api Gajayana tiba di stasiun Tulung Agung teman-teman. Ini ternyata banyak juga yang turun. Sepertinya beli tarif khusus ya teman-teman dari Malang menuju ke Tulung Agung. Terus yang naik juga banyak teman-teman. Okupansinya Gajayana itu emang banyak tarsus juga sih, dari Malang menuju ke Tulung Agung, ke Blitar, Kediri, Kertosono. Karena kalau naik Dowo lumayan lama ya, meskipun murah. Kalau misalkan teman-teman mau nyari kereta yang nyaman dan harganya lumayan, ya bisa naik Gajayana, ini opsinya. Kereta eksekutif bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Saya sudah mau berangkat lagi kereta api Gajayana dari stasiun Tulung Agung. Buset, yang ngabuburit di pinggir rel banyak banget. Nontonin kereta sore-sore. Suka banget ya naik kereta sore kayak gini nih. Apalagi pas cerah, bisa lihat pemandangan, terus set di kereta teman-teman. Paling the best sih kalau emang perjalanan kereta dari Malang yang sampainya Kertosono tuh masih hampir-hampir maghrib, karena ini view-nya selama dari Malang sampai Kertosono tuh jalurnya bisa lihat gunung, sawah, dan banyak rel-rel belok ya, apalagi terowongan. Nah nanti setelah Kertosono menuju Jogja itu udah double track, jalurnya lurus-lurus aja.
ketika naik Gajaya ini nggak begitu ngebut ya. Padahal waktu saya naik Malabar pagi itu sampai 110-114 loh. Petak mulai Rejo Tangan sampai Kediri sampai Kertosono. Ini Gajayana cuma 103, 105, belum sampai tembus 110, 115 teman-teman. Dan ini melintas langsung stasiun Minggiran. Jadi bulat teman-teman sunsetnya. Keren. Saya suka banget saya naik kereta kalau sore udah mau sampai Kertosono nih, pasti kan di sisi kiri kereta ya mataharinya. Dan sekarang nggak ada awan sama sekali, jadi kelihatan buger banget mataharinya. Sunsetnya cakep pas sore hari ini. Perjalanan kereta api Gajayana tiba di stasiun Kertosono teman-teman, dan kita sudah bertemu dengan jalur double track lintas Kertosono sampai Jogja sampai Kroya ya. Cuman singgah saja di Kertosono dan saya tidak pulang dulu, langsung balik ke Jogja. Ramai juga ternyata teman-teman di Kertosono karena ada kereta lokal ya, Dogo sepertinya di Kertosono di jalur 4. Itu lagi pada ngantri roti biasanya.
kereta api Gajayana ini teman-teman, ini udah nyaman ya sebenarnya. Kereta eksekutif kursinya nyaman-nyaman. Dan kalau kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, di sini ada semacam telinga, tapi nggak terlalu lebar, kayak buat sandaran kepala kalau pas kita lagi tidur. Jadi biar nyangga kepala kita, tapi tidak terlalu lebar dibandingkan dengan kereta eksekutif New Generation. Kalau yang New Generation tuh benar-benar panjang banget, lebar banget, jadi kepala kita kalau nyender pun enak. Nah, yang di stainless steel generasi pertama kayak Gajayana ini itu ada tapi masih kecil, pendek gitulah, nggak panjang-panjang banget. Tapi kursinya nyaman, cuman agak keras ya. Jadi bukan kursi yang empuk banget, tapi nyaman sih menurut saya. Dan saya pernah naik kereta api Majapahit yang menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation, teman-teman. Nah, itu kursinya mirip seperti ini. Kursi eksekutif yang generasi pertama ini, stainless steel, mirip seperti ini. Ada telinganya di samping, bahannya mirip, cuman beda warna aja. Nah, kalau menurut saya, misalkan teman-teman dari Malang menuju Jakarta atau Jakarta menuju ke Malang, itu ada opsi yang kira-kira lebih murah harganya dan fasilitasnya tapi hampir sama dengan eksekutif. Bahkan kenyamanannya juga bisa dibilang hampir mirip, bahkan mirip dengan eksekutif Gajayana sekalipun, teman-teman. Yaitu kereta api Majapahit pakai rangkaian ekonomi stainless steel New Generation. Ketika saya naik itu, interiornya tuh udah mirip dengan kereta eksekutif New Generation Argola Wargu Bipang, hanya saja kursinya yang beda dan kapasitas penumpangnya yang emang lebih banyak, 72 tempat duduk. Kalau eksekutif kan 50, dan kursinya sama seperti ini persis. Jadi kalau saya bilang naik kereta itu tuh udah mirip kita naik kereta eksekutif kenyamanannya, cuman yang light version harganya lebih murah, teman-teman. Jadi kalau di head to head dengan Gajayana ini, saya mungkin lebih menyarankan kalau yang low budget ya, lebih hemat naik Majapahit, tapi kenyamanannya juga lebih nyaman. Meskipun waktu tempuhnya dibandingkan Gajayana beda 2,5 jam sampai 3,5 jam lebih lama kereta api Majapahit ya, karena kereta ekonomi ya, nggak bisa ngebut 120 km per jam. Tapi worth it banget dengan harga 300 ribuan. Kalau Gajayana ini harga tiketnya di atas 770 ribu, 770 sampai 900 ribu, 980 ribu kalau nggak salah, full trip dari Malang menuju Gambir. Kalau Majapahit, harga tiketnya dari Pasar Senen menuju ke Malang itu 310 sampai 400 atau 380 ribu. Jadi teman-teman bisa nonton detail videonya di pojok kanan atas ya. Perjalanan kereta api Gajayana tiba di stasiun Madiun, teman-teman. Lumayan banyak yang naik kalau lihat dari depan ke belakang ya. Dan yang turun pakai tarif khusus sepertinya juga lumayan banyak. Saya mau ke belakang dulu ah, melihat teman-teman saya, Mas Risang dan lain-lain. Oh, ternyata turun juga. Mas Salam tidur kayaknya. Oh, ini dia. Hei bang, udah bobo? Masih ada proses pengisian air ya ke tangki-tangki kereta. Jam 18.31 tiba di stasiun Madiun, dan kira-kira 1,5 jam lagi, 2 jaman ya, hampir 2 jaman lah, kereta api Gajayana akan tiba di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Ngebut. Kita nanti tes lagi ya speednya Gajayana tuh berapa dari Madiun sampai ke Jogja. Setelah Madiun ini akan langsung berhenti di stasiun Solo Balapan, dan Solo Balapan nanti akan langsung berhenti di stasiun Yogyakarta.
Ini masih nunggu waktu keberangkatan ya, sepertinya agak lama. Dan tadi ada proses pergantian masinis di depan. Jadi masinis Malang sampai Madiun, lalu Madiun ganti masinis Kutoarjo, teman-teman. Selamat pagi, Sob. Berkumpul di eksekutif 7. Mukbang. 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 Kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun, teman-teman, dan ternyata saya amati kursinya masih banyak yang kosong di eksekutif 7. Saya pindah ke eksekutif 7 menyusul Mas Risa, Mas Alam, sama Mas Ikal. Di eksekutif 7 ini kursinya masih banyak yang kosong ternyata, karena emang ini bukan weekend ya, weekdays. Jadi kereta dari timur menuju ke barat tuh biasanya emang sepi, nggak begitu banyak, makanya kita masih bisa beli tarif khusus. Nah, tapi nanti kita cek ya ketika sampai Solo dan sampai Jogja, penumpangnya banyak atau enggak ya. Biasanya sih banyak tapi nggak sampai full. Tapi ini setelah Madiun banyak banget kursi yang kosong, teman-teman. Di eksekutif 7 ini cuma keisi berapa orang ya? 10 mungkin dari kapasitas 50 orang. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau yang lebih murah dan cepat, itu ada opsi lain. Bisa pakai kereta api Malabar. Malabar itu malah bisa belinya cuma sekali, Malang sampai Jogja langsung. Ekonomi itu 165.000, dan dapat ekonomi premium, kursinya reclining seat. Waktu tempuhnya beda 10 menit dengan Gajayana. Kalau Gajayana ini 5 jam 27 menit dari Malang menuju ke Jogja. Nah, kalau kereta api Malabar pagi itu sekitar 5 jam 36 menit, teman-teman. Hanya beda dikit, sama-sama untuk 120 km per jam. Kalau Gajayana mulai seperti itu, Malabarnya ada campurannya. Jadi kalau mau lebih murah dan waktunya hampir mirip dengan Gajayana, kenyamanannya juga hampir mirip, bisa naik kereta api Malabar. Malabar yang pagi, jangan yang Malabar yang sore. Kalau Malabar yang sore, rangkanya beda dengan yang pagi. Dan untuk kesimpulannya, trip dari Malang ke Jogja ini menggunakan kereta api Gajayana ya masih sangat-sangat nyaman ya keretanya, meskipun ini rangkaian bekasnya Argo Limbaga, Argo Lawu, tapi dibandingkan dengan rangkaian Gajayana yang dulu yang lebih ke produk lagi, ini lebih senyap dan kedap suara. Kita sudah mulai kebut-kebutan 117 km per jam. Tapi ini ada gapnya ya, nggak sama ya. Mungkin di lokomotif malah 120-an. Tapi nggak kelihatan, di luar udah gelap. Ya, ini kereta api Gajayana itu bisa ngebut ya teman-teman sampai 120 km per jam. Karena termasuk salah satu kereta unggulan rute jarak jauh dari Malang menuju ke Jogja. Dari Malang menuju ke Jakarta Gambir, dan dulu pemegang rekor kereta terjauh dan termahal. Tiket termahal dan terjauh.
tiba di stasiun Solo balapan awal 4 menit. Ada yang harus turun, pulang. Thank you. Sampai ketemu lagi Mas Salam. Siap. Hati-hati. Di Jakarta. Siap. Hati. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Hati. Setelah ini kereta api Gajayana akan langsung berhentinya di stasiun Yogyakarta. Jadi udah nggak berhenti lagi di stasiun Klaten, berjalan langsung. Jadi udah langsung Jogja teman-teman. Kira-kira dari Solo ke Jogja sekitar 50 menitan ya Gajayana ini. Tadi dilihat sepertinya penumpangnya juga nggak banyak banget yang naik di stasiun Solo balapan. Dan Gajayana itu kalau di Solo berhentinya lama banget, hampir 5 menit 10 menit kayaknya ya. Kayak apa karena ganti kondektur itu ya. Lama banget Gajayana berhenti di Solo nih. Dadah. Dadah. Ini apa nih? Selimut siapa nih? Bongkar di sini. Sendirian nggak apa-apa kan? Geser mas. Di swab. Set. Kakek numpak Nyugen. 15 jam di Nyugen. Wesel. Jadi agak effort buka pintunya, digeser-geser. Biasanya pakai Nyugen cuman pencet. Oh ini lumayan rame di eksekutif 5 ternyata. Kita kembali ke depan teman-teman. Selama perjalanan dari Malang ke Jogja, kita juga dapat fasilitas selimut ya. Kalau misalkan kedinginan bisa dipakai teman-teman. Cuman tadi saya nggak pakai sih. Jadi udah disterilisasi, dicuci, jadi selalu dipack kayak gini. Meskipun tarif khusus dari Kediri menuju ke Jogja itu juga dapat selimut. Biasanya saya malah dari Kertosono Jogja, mesti dikasih selimut. Kalau misalkan kedinginan, bisa dipakai selama perjalanan sampai ke Jogja. Nanti kalau udah mau sampai Jogja biasanya ditarik lagi teman-teman. Jadi kalau naik kereta eksekutif, kelas eksekutif itu pasti ada fasilitas selimut kalau malam hari. Kalau perjalanannya menengah sampai perjalanan jauh ya. Tapi kalau cuma deket aja nggak bakal dikasih sih. Misalkan Madiun Solo nggak dikasih. Tapi kalau masih Kediri Jogja, Kediri Purwokerto mungkin, atau mungkin full trip sampai Gambir pasti dikasih selimut teman-teman. Biar kita hangat. Dan ini selimutnya juga empuk, halus sebenarnya kalau dipakai. Selalu dicuci dan disterilisasi, jadi jangan takut, dipakai aja. Kereta api Gajayana ini adalah kereta tercepat dari Malang menuju ke Jogja atau Malang menuju ke Jakarta. Jadwal keberangkatannya juga menurut saya enak banget. Udah sore, jadi selama perjalanan bisa lihat pemandangan yang cakep, ditambah lagi kalau cerah, kita bisa lihat sunset yang cakep banget setelah stasiun Kediri. Sekarang kereta api Gajayana sudah di-upgrade pakai rangkaian eksekutif stainless steel yang lebih nyaman dengan kapasitas maksimal 50 penumpang di setiap gerbong keretanya. Jarak antar kursinya berjauhan, jadi setiap kursi punya ruang yang luas. Bisa nyaman banget selonjoran dan ngerebahin kursi tanpa takut ganggu penumpang yang lainnya. Perpaduan warna kursi dan interior di kelas eksekutif kereta api Gajayana ini adalah salah satu yang terbaik dan warnanya cakep banget sih. Warna kalem ditambah interior yang modern dan minimalis. Tarif kereta api Gajayana kelas eksekutif dari Malang ke Jogja mulai dari 500 ribuan. Dan kalau mau hemat, itu kita bisa beli tarif khusus yang tersedia di rute Malang-Jogja dengan tarif 315.000. Tapi hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keretanya berangkat. Dan kalau tempat duduknya masih tersedia ya. Kalau full trip dari Malang ke Jakarta, tarif kereta api Gajayana ini sekitar 700.000 sampai 900.000. Oh, mahal banget ya. Tapi kayaknya sebanding dengan fasilitas yang didapatkan, keamanan, dan ketepatan waktu. KA Gajayana menempuh jarak sekitar 900 km dengan waktu perjalanan sekitar 12 jam saja dari Malang menuju ke Jakarta.
dan termasuk kereta tercepat dari Malang menuju ke Jakarta dengan layanan kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Alhamdulillah tepat waktu tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, kembali ke Jogja teman-teman. 20 lebih 22 menit setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam 27 menit ya, 5 jam setengah. Alhamdulillah tiba kembali di Jogja. Dan tadi di sebelah sana ada rangkaiannya Taksaka New Generation ya, yang berangkatnya nanti di belakangnya Gajayana. Jadi Gajayana masuk di jalur 4, Taksaka di jalur 5. Gimana? Aman? Aman. Punggung aman? Oleh-olehnya nasi bok. Dan sudah sampai di Jogja dari Malang 5,5 jam. Akhirnya tiba di Jogja juga bersama dengan Mahamaster panutan Mbak terlalu sepuh. Buat dulu buat closing. Oke. Buat closing di sini ya. Dan bersama artis selebgram Bapak Karitren, guys. Akhirnya sudah tiba di Jogja. Kemarin berapa orang? Banyak. Tadi sama Mas Alam tapi turun di Solo karena lanjut ke Jakarta ya. Dan saya pamit dulu bersama dengan teman-teman. Jangan lupa subscribe ke channelnya Mas Risang biar semakin gold play. Amin. Amin gold play. Sama di follow Instagramnya Karitren teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dulu. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kemanapun. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.